Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, untuk pelajaran IPA kelas 8 saat ini Bapak Aljusmir akan mengajarkan kamu materi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah bersifat irreversible, bisa diukur dan tidak bisa kembali ke wujud semula. Sedangkan perkembangan adalah proses kedewasaan. Perkembangan pada makhluk hidup itu terbagi atas 3. Pertama adalah perkembangan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan hewan. Yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini adalah salah satu ciri-ciri daripada makhluk hidup. Nah, perbedaan antara biotik dan abiotik: pada biotik atau makhluk hidup bahwa dia tumbuh dan berkembang, sedangkan pada makhluk abiotik atau benda mati dia tidak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama adalah pada hewan, yang adalah faktor luar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makanan, yang kedua air, yang ketiga temperatur atau suhu, yang keempat kelembapan, yang kelima cahaya. Nah, faktor-faktor luar ini adalah makanan. Nah, setiap makhluk hidup yang diberi makan setiap saat tentu akan berubah berat dan volumenya. Nah, yang kedua air. Air adalah suatu berfungsi untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatis, menjaga kelembapan dan membantu perkecambahan biji. Yang ketiga suhu. Agar tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang, dia membutuhkan temperatur, yaitu temperatur yang paling baik untuk tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar tumbuh-tumbuhan memerlukan temperatur antara 10 sampai 38 derajat Celcius. Yang keempat adalah kelembapan. Kondisi yang lembab menyebabkan banyak air yang diserap oleh tumbuhan. Kondisi tersebut akan mendukung pemanjangan sel-sel sehingga lebih cepat mencapai ukuran yang maksimum. Yang kelima, cahaya. Coba buktinya cahaya berperanan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-tumbuhan. Coba kita ambil 2 tumbuh-tumbuhan. Yang pertama kita tempat dan posisikan di luar yang mendapatkan cahaya. Sedangkan tumbuh-tumbuhan yang kedua kita tempatkan di dalam ruangan yang sedikit mendapatkan cahaya. Nah, setelah beberapa hari kita bisa melihat manakah di antara kedua tumbuh-tumbuhan tersebut yang tumbuh dan berkembang secara sempurna. Nah, di sini nanti coba anak-anak Bapak lakukan eksperimen tersebut, bahwa salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya tumbuh-tumbuhan secara sempurna, salah satu faktornya adalah cahaya. Jadi nanti coba kalian lakukan eksperimen, posisikan 2 tumbuh-tumbuhan yang ditempatkan di luar ruangan yang mendapatkan cahaya penuh, sedangkan tumbuh-tumbuhan B nanti ditempatkan di dalam ruangan yang kurang mendapatkan cahaya. Nah, kamu lihat perkembangannya setiap hari. Kemudian kamu ukur. Nah, pertumbuhan itu secara berat, volumenya bisa diukur. Sedangkan perkembangan itu adalah
tidak bisa diukur. Perkembangan itu adalah proses kedewasaan. Yang kemudian adalah faktor dalam. Faktor dalam ini dipengaruhi oleh hormon. Yang pertama adalah hormon auksin yang dihasilkan pada embrio dalam biji, meristem batang, dan daun-daun muda. Yang kedua adalah sitokinin, disintesis pada akar dan diangkut ke organ lain. Yang ketiga adalah giberelin, diproduksi dalam meristem batang, meristem akar, dan daun muda dan embrio. Nah, ketiga hormon inilah yang membuat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dan berkembang secara sempurna. Yang keempat adalah gas etilen yang diproduksi di jaringan buah masak, di ruas batang, dan di daun tua. Yang kelima, asam absisat diproduksi di daun, batang, dan buah hijau. Nah, itulah adalah faktor-faktor internal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang. Untuk pertemuan pertama cukup materi yang Bapak sampaikan. Nanti tugas kamu adalah mengambil 2 buah tumbuh-tumbuhan yang diposisikan, yang ditempatkan di dalam ruangan dan di luar ruangan, jadi pengaruh cahaya. Nah, bagaimana pengaruh cahaya ini secara eksternal mempengaruhi tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang. Nah, nanti untuk pertemuan kedua akan kita lanjutkan kepada fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Demikian pada pertemuan pertama ini adalah tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan. Untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kepada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa memahami dan mengerti. Tugas kamu adalah mencatat dan meringkas apa yang Bapak sampaikan. Yang kedua adalah melakukan eksperimen faktor secara eksternal yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tumbuh-tumbuhan, yaitu faktor cahaya secara eksternal. Bapak tunggu jawaban kamu, tugas kamu. Nanti tolong tugas kamu di share di WA Bapak 0896 566 5770. Demikian, tetap semangat, tetap belajar walaupun masa pandemi ini kita tetap belajar. Jadi tidak ada masa pandemi ini dengan alasan tidak belajar. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak Bapak lebih semangat. Sebelumnya yang mengajar IPA kelas 7 yaitu Bu Emma, karena Bu Emma saat ini tidak bisa, maka Bapak yang akan menggantikan pelajaran IPA kelas 8. Mudah-mudahan kamu semangat dalam menggapai ilmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.